Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham di sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua ASRI, ketiga APLN, keempat Piwon, kelima SMRA, dan keenam CTRA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BES. BES hari ini ditutup di level harga 167 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya saham BES malah diakumulasi ya. Yang jual kecil-kecil nih, yang nampungnya besar-besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES menurut saya masih aman, berpotensi untuk lanjut dan bisa sampai menguji 180 untuk minggu depan BES. Karena kalau dilihat ini volumenya semakin meningkat dan saham BES masih di area supportnya aja ya. Jadi tinggal nunggu momentum dia bisa breakout dan mengarah ke 1800. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 20-nya di 160 ya boleh. Beli di harga sekarang ya, cut loss-nya di 158 sekitar 5,2%. Target profit 180 sekitar 7,35%. Jadi seperti ini skenario atau trading plan kalau mau beli BES. Kalau mau memodifikasi, mau mengubah trading plan saya juga nggak masalah. Yang penting ya Bapak Ibu tahu resiko dan strategi masing-masing ya. Karena yang penting bisa profit ya, walaupun diubah ya nggak masalah. Jadi seperti itu aja untuk BES. Indikator MACD masih sangat mengarah ke atas dan sudah membentuk golden cross. Bercat di atas 0 juga terbentuk. Harusnya BES minggu depan bisa lanjut naik minimal ya, minggu depan swing trade minimal bisa ke 180. Jadi seperti itu aja untuk BES. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ASRI. ASRI hari ini ditutup di level harga 244 sama harga penutupan pada hari Kamis. Sempat menyentuh level tertingginya di 256 dan naik sekitaran 12 poin. Jadi sekitaran tadi sampai naik 5% tapi dibawa turun. Dan terlihat foreign hari ini net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham ASRI malah diakumulasi oleh YP, PD, OD, AO. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASRI hari ini gagal lagi breakout trendline downtrendnya ya. Ini gambaran saya waktu analisa sebelumnya ya. Target saya ASRI bisa ke 286. Semoga minggu depan bisa ya. Yang penting dia breakout dulu atau minimal bisa tutup di atas 256. Kalau ASRI bisa tutup di atas 256, berpotensi besar ASRI minggu depan minimal bisa ke 286, menguji resisten yang terbentuk dari 21 Desember 2020. Jadi seperti itu untuk ASRI. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang cut loss-nya agak dalam di daerah di bawah 220. Kalau mau ya bisa, cuman agak dalam mah nggak sesuai dengan risk rewardnya ya. Rewardnya 286 sekitar 17. Jadi ya menurut saya belum dulu lah. Tunggu kalau dia besok bisa koreksi dulu, nah itu bagus. Kalau minim-minim dia koreksi aja dulu ke daerah 234. Baik cut loss-nya sekitar 8%, tapi kalau dia mampu breakout, follow the trend bisa profit sekitar 21% ya. Ya sesuaikan aja kalau mau beli di harga sekarang juga ya seperti tadi skenario trading plan-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau ubah juga nggak masalah ya. Indikator MACD garis biru sudah di atas 0 lagi dan sudah membentuk golden cross. Bercat di atas 0 juga terbentuk dan volume ASRI ya, lihat volume ASRI meningkat walaupun dia candle merah tapi volumenya besar dan dia juga harga penutupannya sama harga penutupan kemarin, jadi nggak masalah untuk saya ya. Jadi ada berpotensi untuk minggu depan ASRI menguji lagi 256. Kalau mampu di breakout
Minggu depan juga ASRI akan ke 286. Jadi seperti itu skenario saya ya. Jadi seperti itu aja untuk ASRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada APLN. APLN hari ini ditutup naik 2,77% ke level harga 185. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN hari ini tutup pas di EMA 60-nya di 185, sempat breakout dengan disertai volume, tapi kemungkinan seller masih kuat atau mungkin hari Jumat profit taking. Jadi dia dibawa turun dan tutup pas di EMA 60-nya. Jadi untuk minggu depan masih berpotensi untuk APLN lanjut naik, minimal menguji lagi higher-nya hari ini ada di 194. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 200 sampai 220. Jadi seperti itu untuk APLN. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 170, ya boleh. Sesuaikan target profit terdekat 200. Kalau mampu breakout, ya pasang trailing stop. APLN bisa mengarah ke 220. Indikator MACD terlihat sudah membentuk golden cross. Garis biru sudah mengarah ke atas lagi. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Dan volume APLN hari ini besar. Jadi harusnya minggu depan yang penting ISG hijau, APLN akan lanjut naik. Kalau dilihat di story sebelumnya, ya ini APLN juga sudah membentuk lower high barunya di 156, ya ini dia mengarah ke atas mencari swing high atau higher high atau higher low. Kalau dia tutupnya di daerah 220 kemudian dia turun lagi, ya berarti APLN membentuk higher low barunya karena higher high pertamanya ada di 236. Ya, seperti itu aja untuk APLN. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Piwon. Piwon hari ini ditutup naik 1,83% ke level harga 555. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi di saham Piwon yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Piwon masih aman, harusnya masih bisa lanjut karena Piwon masih di atas EMA 60-nya. EMA 60-nya ada di 530 dan hari ini Piwon tutup di 555. Untuk minggu depan berpotensi besar masih Piwon menguji resisten terdekatnya, resisten yang terbentuk dari 16 Februari di 560. Kalau itu mampu dilewati apalagi volume meningkat, arah selanjutnya Piwon ke 580 sampai 600. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang sudah cukup dalam, cut lossnya sekitaran 7 sampai 8%, mending wait and see aja dulu atau nunggu Piwon koreksi. Kalau minggu depan dia gagal breakout 560, itu berpotensi besar Piwon mengarah ke bawah lagi. Mencari supportnya, support terdekat ada di 530. Jadi dia akan mengarah ke EMA 60-nya. Bisa spekulasi buy ya, bisa spekulasi buy di daerah 530 sampai 535. Cut loss kalau turun dari 515. Jadi seperti itu aja untuk Piwon. Indikator MACD masih mengarah ke atas, sudah melewati garis 0 dan juga sudah membentuk golden cross. Harusnya Piwon minggu depan bisa lanjut. Yang punya dari daerah bawah hold aja atau pasang trailing stop. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada SMRA. SMRA pada hari ini ditutup naik 5,74% ke level harga 920. Tapi dari segi foreign atau asing, SMRA malah terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham SMRA malah diakumulasi. Yang akumulasi BK, PD, YU, CS, KZ, dan DX yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA menarik menurut saya karena dia mampu tutup di atas
resistennya 915 dan berpotensi besar SMRA lanjut naik terdekat menguji 1000 dan sampai ke 1070. Ya, kalau dilihat histori sebelumnya, nah seperti ini ya. Yang penting SMRA tidak false breakout, dan kalau dilihat juga SMRA sudah membentuk lower high barunya di 680 dan harga sekarang sudah membentuk higher high baru, harusnya bisa lanjut karena volume SMRA meningkat yang signifikan. Jadi harusnya bisa lanjut minimal ke 1000 sampai 1070. Apakah bisa spekulasi buy? Belum ya. Tapi kalau mau siap dengan resiko ya cut loss saja kalau turun sekitaran 3 sampai 5% buy di harga sekarang. Siapa tahu bisa lanjut naik ke arah 1000 untuk minggu depan. Jadi seperti itu aja untuk SMRA. Mau wait and see juga nggak masalah, tunggu dia koreksi juga boleh, atau nunggu SMRA confirm breakout 920. Ya seperti itu aja untuk SMRA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada CTRA. CTRA hari ini ditutup di level harga 1175, naik 4,91%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham CTRA ya biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA hari ini mampu breakout dari resistennya 1130, harusnya bisa lanjut minimal bisa ke daerah 1225. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 1300 sampai 1330. Yang belum punya wait and see aja dulu karena cut loss-nya juga cukup dalam, dan CTRA ini ya bisa dikatakan strong uptrend ya. Ini dia dari bawah belum ada patah trennya ya, dia lanjut terus sampai ke atas. Jadi seperti itu untuk CTRA. Minggu depan berpotensi lanjut. Yang mau beli ya coba nunggu CTRA koreksi. Kalau dia di hari Senin koreksi tidak ada disertai volume, bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau turun dari 1130 di daerah 1100 sampai 1090. Ya seperti itu aja untuk CTRA. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga tinggi, dan volume 3 hari CTRA besar. Jadi harusnya bisa lanjut. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.